Bab 21-30. Guan Suking adalah gadis yang sangat cerdas dan ceria. Ia terlahir dari keluarga kaya dan memiliki temperamen gadis kaya, namun ia tidak memiliki harga diri dan harga diri seperti gadis kaya. Sekarang keluargaku bangkrut dan aku tidak kehabisan akal. Sebaliknya, saya bekerja sebelum liburan. Wang Xian sangat mengagumi gadis seperti itu. Dia menikmati kebahagiaan dan banyak menderita. Terima kasih untuk makan malammu. Ini makanan paling membahagiakan yang pernah kusantap kali ini. Guan Suking memandangi anak laki-laki yang akan mengembalikannya ke asrama di lantai bawah. Ini adalah anak laki-laki pertama. Wang Xian tersenyum padanya, hari ini makananku diperkirakan makanan laut. Jika aku makan, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Yah, kita harus membicarakannya. Guan Suking berdiri di depannya dengan senyum manis di wajahnya. Selamat tinggal. Aku akan kembali untuk beristirahat. Selamat tinggal. Guan Suking memandangi anak laki-laki yang pergi dan melihat ke belakang. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Senyumnya sangat manis. Guan Suking sangat cantik dan memiliki kepribadian yang baik. Wang Xian juga berpikir dalam hatinya bahwa sebagai seorang pria, tidak mungkin untuk tidak menyukai kecantikan. Atau pertama-tama untuk meningkatkan kekuatan kita, dan kemudian, sebelum mulai sekolah, kita harus meningkatkan kekuatan kita ke level 4. Wang Xian berpikir diam-diam, kembali ke kamar untuk mencuci dan berkumur sebentar, mengeluarkan mutiara dan melihatnya. Kemudian dia duduk dan mulai berlatih. Keesokan paginya, Wang Xian membuka matanya dan melihat pesannya. Ketika level ditingkatkan menjadi 2 level, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Xian mengambil mutiara di sebelahnya, mencuci dan pergi keluar. Berkendara ke pusat kota, Wang Xian mulai mencari toko perhiasan. Mutiara hanya bisa dijual ke toko perhiasan, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu di mana membelinya. Perhiasan laut dalam. Wang Xian datang ke lokasi pusat kota dan melihat toko perhiasan yang sangat mewah. Laut dalam. Wang Xian melihat nama itu. Dia pernah mendengar tentang perhiasan laut dalam. Ini adalah merek perhiasan terkenal di Tiongkok dan grup terdaftar. Kelompok sebesar itu seharusnya memberikan harga yang sesuai. Wang Xian diam-diam berpikir bahwa ketika dia makan malam pagi ini, dia juga memeriksa nilai perhiasan itu. Seperti perhiasan alaminya yang berukuran 20 mm, tidak ada cacat, dan harganya sangat buruk. Harga masing-masingnya setidaknya beberapa ratus ribu, atau bahkan lebih tinggi. Selamat datang, memasuki toko perhiasan laut dalam, para tamu di depan pintu mengenakan congsam dan menyambut. Wang Xian masuk ke dalam dan melihat perhiasan di konter di sekitarnya. Perhiasan meliputi mutiara, permata dan batu giok, namun tidak mengandung perhiasan emas. Perhiasan sangat mahal. Wang Xian melihat perhiasan di dalamnya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan ribuan yuan untuk obat tetes telinga. Bahkan ada perhiasan berharga yang bernilai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ratusan ribu. Apa yang ingin Anda beli, Tuan? Salah satu anggota perempuan di dalam melihat Wang Xian dan bertanya padanya. Lihatlah mutiaranya, dia berkata sambil tersenyum. Mutiaranya ada di sini. Kami memiliki kalung mutiara, liontin dan gelang giok mutiara. Kata pelayan itu sambil menunjuk ke sebuah tempat duduk. Wang Xian pergi untuk melihatnya. Liontin giok mutiara ini sangat mahal. Wang Xian melihat ke bagian tengah, liontin giok mutiara senilai 180.000 yuan. Ini mutiara alami dari Laut Cina Selatan. Ukurannya 16 mm dan warnanya bulat. Ini mutiara terbaik di dunia. 180.000 tidak terlalu mahal. Tunjukkan liontin giok ini, pelayan. Namun, sebelum pelayan itu berbicara, sebuah suara datang dari samping. Wang Xian menoleh dan menemukan seorang wanita parubaya dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Kata parubaya kepada mereka. Oke. Pelayan tersenyum pada pria parubaya itu, mengenakan sarung tangannya, mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Ayolah, Wen Wen, kamu bisa mencoba liontin giok ini. Kalau kamu memakainya, pasti sangat indah. Pria parubaya itu mengambil liontin giok dan berkata pada wanita cantik yang 10 tahun lebih muda darinya. Wah, cantik sekali. Si cantik melihat liontin giok di tangannya yang setengah baya dan matanya bersinar. Cobalah, kalau kelihatannya bagus, kami akan membelinya. Kata parubaya sambil tersenyum, untuk mengejar kecantikan di hadapannya, bisa dikatakan itu adalah biaya darah. Baiklah, Paman, ayo,
Kamu baik-baik saja. Pria parubaya itu mengangguk gembira. Setelah melihat wanita cantik yang mengenakan liontin giok, dia memandang Wang Xian dan melihat pakaiannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, anak muda, apakah kamu ingin membelikan perhiasan untuk pacarmu? Lihat, Wang Xian memandangi parubaya itu, mengangguk, dan memandangi liontin giok di tangan si cantik. Wang Xian melihat liontin giok itu dan tertawa. Tidak peduli ukuran atau warna mutiara, itu tidak sebagus mutiara di tangannya, atau bahkan lebih buruk lagi. Berapa harga yang akan kamu beli? Anak muda, jangan terlalu ambisius. Beli saja yang cepat, atau 2.000 yuan. Menurut daya belimu, jika kamu punya uang, kamu bisa membeli yang lebih mahal. Saat aku seusiamu, aku tidak punya uang. Namun, jika kamu menghasilkan banyak uang di masa depan, Anda juga bisa mengejar kemewahan lebih dari 100.000 yuan ini. Kata pria parubaya itu sambil menatap wanita cantik itu sambil berkhotbah kepada Wang Xian. Meski menjadi pengingat dari orang tua kepada generasi muda, namun ada potensi masalah bagi kecantikan, yaitu anak muda tidak punya uang, saya punya uang. Si cantik mengambil liontin batu giok, memandang Wang Xian, dan jatuh pada pria parubaya, cantik. Cantik, terlalu indah. Wen, kamu hanya cocok untuk liontin giok mutiara jenis ini. Harganya tidak ribuan yuan. Parubaya segera mulai memuji. Apakah itu? Si cantik juga sangat senang melihat dirinya di cermin. Bukan begitu, Wen. Kamu bisa lihat betapa cantiknya dirimu dengan itu. Teman-temanmu pasti akan iri padamu saat melihatnya. Pria parubaya itu berkata, dan tiba-tiba berkata kepada Wang Xian, anak muda, kamu lihat, bukankah itu sangat cantik? Cantiknya, Wang Xian mengangguk setuju. Haha. Benar, anak muda, jangan iri. Berusahalah keras untuk menghasilkan uang di masa depan dan cobalah membelikannya untuk pacarmu di masa depan. Pria parubaya itu menepuk bahu Wang Xian sambil tersenyum, sayang sekali liontin giok mutiara di sini adalah yang terbaik. Jika ada yang lebih baik, saya akan membelikannya untuk Anda. Anda baik sekali, Paman. Wen di satu sisi memandangnya terharu. Haha, Wen tentu lebih baik dari kita. Meski Paman sudah tua, dia jelas tidak sebanding dengan pemuda. Wajah parubaya penuh percaya diri berkata, Batuk, Paman, aku punya mutiara yang lebih bagus di sini. Apakah kamu punya ide untuk membelinya? Wang Xian memandang pendidikan yang kuat untuk membimbingnya, tetapi sebenarnya untuk meningkatkan usia parubaya. Pria parubaya ini benar-benar seekor rubah tua. Dia terlalu tenang dan meremehkan orang lain. Yang disebut, orang cerdas tidak berpura-pura menjadi orang yang berbahaya. Orang ini tidak hanya berpura-pura menjadi kekuatan rahasia, tapi juga menggunakan dia sebagai buku pelajaran. Setengah baya mendengar Wang Xian, sedikit terkejut. Apa yang kamu katakan? Kamu punya mutiara yang lebih bagus. Pria parubaya ragu ketika melihatnya, lalu tertawa, dan berkata dengan ironi ringan, anak muda, tahukah kamu apa itu mutiara? Apa itu mutiara liar alami? Tahukah kamu warna dan mutiaranya? Kualitas mutiaranya? Aku tidak tahu sebelumnya, jadi aku tidak tahu, tapi aku punya mutiara, mana yang lebih bagus dari yang dimiliki wanita cantik ini. Mutiara alami? Untuk penampilannya, saya tidak begitu paham, tapi yang pasti jauh lebih baik dari Anda, kata Wang. Mutiara apa kamu? Mutiara di usia parubaya melihat Wang Xian di tangannya, dan ada sedikit keajaiban di matanya. Namun wajahnya masih penuh dengan penghinaan, betapa berharganya mutiara alami. Wang Xian mendengar kata-kata setengah baya sedikit terangkat, biarkan mereka mengidentifikasinya. Wang Xian bertanya kepada pelayan di konter, apakah Anda membawa mutiara ke sini? Pelayan di konter memandang Wang Xian dengan heran dan mengangguk, ya, tapi kami hanya menerima mutiara yang bagus. Kemudian Anda bisa melihat dan memperkirakan harganya. Wang Xian berkata kepada pelayan, baiklah, Tuan, tunggu sebentar. Saya akan menelepon manajernya. Pelayan melihat mutiara di tangannya dan segera memanggil manajer ke belakang. Berapa besar mutiara Anda? Pada saat ini, kecantikan di samping memandangi mutiara di tangan Wang Xian terkejut. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan santai, 20 mm, lebih besar dari yang kamu bawa, bulat dan tanpa cacat. Si cantik membuka mulutnya sedikit. Wajah parubaya di samping sedikit jelek, dan dia berkata, belum tentu apakah itu benar. Jika itu benar, maka keberuntunganmu benar-benar bagus. Haha, Wang Xian tersenyum,
mutiara itu adil, meskipun itu benar dan bagaimana caranya, ratusan ribu saja. Kekuatan berpakaian, Wang Xian ini dalam kekuatan berpakaian telanjang, dibandingkan dengan kekuatan gelap setengah baya, dia adalah pakaian telanjang yang dipaksakan. Ratusan ribu, itu sudah sangat mahal, kata si cantik di samping. Tidak mahal, hanya ratusan ribu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Penampilannya sangat mirip dengan Raja Real Estate, beberapa tahun berwirausaha juga merupakan aset. Bagus sekali, memulai bisnis di usia muda. Si cantik berkata dengan sedikit terkejut. Hal ini membuat wajah Parubaya di sampingnya sangat malu. Nima, laki-laki pada umumnya, kulit sapinya bertiup sangat besar. Tuan, tolong tunjukkan mutiara Anda kepada manajer kami. Saat ini, pelayan datang dan berkata kepadanya. Wang Xian mengangguk dan menyerahkan mutiara kepada manajer wanita di konter. Manajer itu mengambil mutiara di tangannya dan tampak terkejut di wajahnya. Dia segera mengambil kaca pembesar. Mutiara alami, itu mutiara alami. Manajer itu sedikit terkejut dan kemudian mengeluarkan timbangannya. Mutiara alami berukuran 20 mm, tanpa kotoran apapun, bulat dan tanpa cacat, sungguh luar biasa, dan sangat bagus. Tentu saja. Mata Wang Xian melontarkan kejutan, mutiara alami berukuran 20 mm, ia memeriksa di internet, nilainya tidak terlalu tinggi, dan jika itu kalung, nilainya akan lebih tinggi. Mutiara ini tuan, Anda ingin menjualnya. Manajer itu memandang Wang Xian dan bertanya dengan cepat. Jual? Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku. Wang Xian mengangguk. Ini, manajer itu sedikit mengernyit, mutiara yang sangat berharga. Dia juga melihatnya untuk pertama kalinya, beberapa tidak dapat menahan harganya. 500 ribu, saya tidak tahu maksud Pak. Manajer memberi harga, 500 ribu. Wang Xian mendengar bahwa harganya cukup memuaskan, tetapi dia tidak langsung setuju, saya menjual lebih banyak, apakah harganya bisa sedikit meningkat? Apa, Tuan Pearl dari kelas ini, dan kamu punya? Manajer itu memandangnya dengan sedikit takjub. Wang Xian tersenyum dan mengeluarkan semua mutiara di sakunya. 16 mutiara, 4 putih, 4 hitam, 4 emas, 4 kipas. Masing-masing berukuran hampir sama, dan memberikan kilau yang menawan. Manajer itu menatapnya sedikit, ya Tuhan, ada begitu banyak mutiara, semuanya mutiara yang sangat bagus. 16, bisa membuat satu set perhiasan mutiara lengkap, atau membuat kalung mutiara, menurutku harganya harus lebih tinggi. Wang Xian melihat penampilan terkejut manajer itu, dan berkata sambil tersenyum. Wow, mutiara ini indah sekali. Si cantik di samping memandangi liontin giok mutiara di lehernya dan mutiara di tangan peri, yang tidak setingkat. Bukankah mutiara sebanyak itu bernilai 8 juta? Si cantik menatap matanya dan membuka mulutnya. Wang Xian memandang wanita cantik dan setengah baya, yah, harganya tidak kurang dari 8 juta, tapi jelas saya tidak akan menjualnya. Paman, maukah Anda, jika Anda memberi saya harga yang sesuai, saya bisa menjualnya kepada Anda? Ucapnya dengan sudut mulut sedikit terangkat. Sudut mulut Parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik, wajah tenang tidak berbicara. Tuan, kami menginginkan mutiara ini dari laut dalam. Pada saat ini, manajer di samping mendengar kata-kata Wang Xian dengan sedikit cemas, dia berkata dengan tergesa-gesa. Mutiara terbaik selalu tak ternilai harganya di pasaran, dan mutiara alami jarang ditemukan. Jika Anda bisa mengambil 16 mutiara ini dan menjadikannya satu set perhiasan atau kalung mutiara, pasti akan menjadi harta karun toko perhiasan laut dalam. Tunggu sebentar, Tuan, saya tidak bisa menangani transaksi puluhan juta. Saya akan laporkan ke kantor pusat. Silakan masuk dan duduk sebentar. Manajer melanjutkan. Bagus. Wang Xian mengangguk. Silahkan masuk. Manajer dengan cepat membuka satu sisi pintu kecil di belakang konter. Dengan baik, Wang Xian mengangguk dan berhenti ketika dia sampai di sisi Parubaya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Parubaya, Paman, jika kamu ingin mengejar wanita cantik, kamu harus bekerja keras. Lagi pula, sekarang banyak orang muda dan kaya. Kamu sudah sangat tua, uang adalah salah satunya aspek, tapi juga memiliki ketulusan, haha. Katanya, dengan wajah penuh pendidikan, dia berjalan menuju ruang resepsi di balik perhiasan laut dalam. Siapa yang tidak bisa berpura-pura dipaksa saat ini? Sekalipun mereka tidak bisa berpura-pura dipaksa, akan selalu ada yang menyombongkan diri.
Namun sebelum berpura-pura dipaksa, Wang Xian bertanya pada dirinya sendiri apakah dia masih punya modal. Siapapun yang berpura-pura dipaksa di depanku harus mempertimbangkannya. Wajah Parubaya sangat malu, memandang ke satu sisi seolah-olah ada Wen Wen yang ragu-ragu, wajahnya semakin malu. Bagaimanapun, dia berusia lebih dari 40 tahun, dan satu-satunya keuntungannya adalah dia memiliki 10 juta yuan. Tunggu sebentar, Tuan. Perusahaan kami akan segera tiba. Anda bisa minum teh dan menunggu sebentar. Di ruang tamu, manajer perhiasan laut dalam menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepadanya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, tidak masalah. Saya menunggu di sini, jangan terburu-buru. Baiklah, baiklah. Wang Xian duduk dengan nyaman di ruang tamu. Lucu sekali memikirkan pria paruh baya tadi. Apakah penjualnya ada di sana? Sekitar 20 menit kemudian, Wang Xian mendengar seorang gadis datang dari luar. Saya sudah membuat Anda menunggu, Tuan. Ini adalah pimpinan perusahaan kita. Pada saat ini, manajer diikuti oleh seorang wanita cantik dalam pakaian profesional masuk, kata manajer itu kepadanya. Halo, Wang Xian mengangkat kepalanya, berdiri dan mengulurkan tangannya. Wang Xian terkejut, beberapa familiar memandangi gadis di depannya. Gadis di depannya juga, sedikit terkejut dan menatap Wang Xian. Wang Xian, dia mengangkat alisnya dan berkata, Presiden LAN. Wang Xian tidak menyangka bahwa gadis di depannya adalah seorang kenalan, tetapi juga seorang kakak perempuan di sekolah, LAN King Yue. LAN King Yue adalah wakil presiden Serikat Mahasiswa Jiangcheng, dan Wang Xian memiliki beberapa hubungan dengannya. Dan Bulan Hijau Biru juga tidak menyangka bahwa penjual mutiara terbaik adalah Wang Xian. Dia juga mengetahui sesuatu tentang Wang Xian. Sebagai mahasiswa baru, Wang Xian bertemu beberapa kali ketika dia sedang mencari pekerjaan paruh waktu di sekolah. Dia ingat bahwa anak laki-laki di depannya telah menghabiskan 1 tahun penuh mengambil pekerjaan paruh waktu selama istirahatnya. Pekerjaan paruh waktu di sekolah, bahkan di luar sekolah. Sebagai wakil presiden Serikat Siswa, dia bekerja paruh waktu sebagai presiden Asosiasi Kehidupan Sekolah selama beberapa waktu, dan bertanggung jawab atas pekerjaan paruh waktu di sekolah. Pada saat itu, karena pekerjaan paruh waktu Wang Xian yang hampir tidak terputus, dia juga mengetahui situasi keluarga masing-masing. Tidak ada ayah dan ibu, hanya satu saudara perempuan, dan dia juga bertanggung jawab atas kehidupan saudara perempuannya. Saat itu, dia mengagumi anak laki-laki itu, jadi dia cukup terkesan. Suatu kebetulan, Wang Xian tertawa dan berkata padanya, Ya, kebetulan sekali, Tuan LAN, apakah Anda kenal pria ini? Manajer di satu sisi bertanya dengan heran. Teman sekelas, LAN King Yue mengangguk sambil tersenyum. Akan lebih baik, Tuan LAN. Anda bisa duduk dan berbicara. Saya akan menuangkan segelas air. Manajer itu berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar di sekolah. Wang Xian melihat sikap manajer dan memikirkan penyebaran beberapa siswa di sekolah. Keluarga LAN King Yue memiliki perusahaan terdaftar yang besar, dan kondisi keluarganya sangat baik, jadi kita harus mewarisi keluarga besar itu di masa depan. Saya tidak menyangka dia akan bertanggung jawab atas bisnis keluarga di tahun pertamanya. Wang Xian, aku benar-benar tidak menyangka penjualnya adalah kamu. Bulan biru hijau acuh tak acuh terhadap kata Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan menatap bulan biru di depannya. Dia mengenakan pakaian profesional dan memiliki temperamen yang keren dan tidak mendekati manusia. Sosoknya sangat bagus, tapi itu termasuk perasaan yang tidak bisa dilihat secara terang-terangan dari jauh. Dia disebut Dewi Kedinginan di sekolah. Dia berbeda dari Guan Suking. Guan Suking adalah seorang dewi yang lebih mudah didekati tetapi memiliki jarak tertentu. Dia adalah seorang dewi yang secara langsung menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Saya tidak menyangka itu adalah Presiden LAN. Bolehkah aku melihat mutiaranya? LAN King Yue melihat mutiara di atas meja. Tentu saja, bulan biru-biru setiap warna mengambil 4 mutiara di tangannya. Dia berkata dengan takjub, 16 mutiara, bisa membuat 1 atau 2 set kemasan, atau kalung. Petik 2, saya tidak tahu berapa banyak yang ingin dijual Wang Xian. LAN King Yue bertanya padanya. Beri aku harganya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. 600.000, bagaimana? LAN King Yue bertanya sambil tersenyum. Bagus. Wang Xian mengangguk dan tidak menaikkan harganya lagi.
Apalagi harga 60.000 pil sudah sangat tinggi. 16 di antaranya bernilai 9,6 juta, dan dengan 1,75 juta di tangannya, itu lebih dari 10 juta. Jadilah multijutawan dalam beberapa hari. Saya pikir Anda akan menaikkan harganya. LAN King Yue melihat persetujuan jujur Wang Xian dan terkejut. Saya minta maaf karena Anda seperti ini. 10 juta yuan, buatlah keseluruhannya. Terima kasih. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Bisakah kamu memberanikan diri bertanya, dari mana kamu mendapatkan mutiara? Ini, LAN King Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Laut, Wang Xian tertawa dan menjawab, jika ada di masa depan, maka saya akan datang kepada Anda. Bagus, LAN King Yue terkejut mendengar kata-katanya. Apakah perlu begitu mudah didapat? Ayo tambahkan WeChat. Jika ada mutiara di masa depan, aku akan menemukanmu. Wang Xian berkata padanya. Bagus, LAN King Yue tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi ke bank di luar untuk mentransfer uang. Bagus. Wang Xian mengangguk lalu berjalan keluar. Jumlah maksimum transfer online adalah 5 juta, jadi dia harus ke bank untuk transfer. Namun, sebelum mereka sampai di depan pintu, 3 pemuda masuk ke toko perhiasan laut dalam. 3 orang di musim panas mengenakan pakaian rapi, dilihat Wang Xian dan bulan biru hijau, 3 orang saling memandang. Jangan bergerak, jangan berteriak, atau kamu akan langsung terbunuh. Tiba-tiba, ketiganya mengeluarkan pistol berwarna gelap dari saku mereka dan membidik mereka. Bulan hijau biru dan Wang Xian tercengang. Mereka memandang ketiga pemuda di depan mereka dengan ngeri. Pergilah dan segera tutup toko untukku. Ayo, atau aku akan segera membunuhmu. Salah satu pemuda mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala seorang pelayan. Pelayan itu mengangkat tangannya karena terkejut. Semua pelayan di toko dan manajer di konter terkejut. Jangan panggil aku, segera tutup pintunya, atau polisi akan datang dan tak seorang pun di antara kalian akan hidup. Pemuda itu membentak semua orang dengan wajah galak. Tidak, jangan bunuh aku. Pelayan terkejut pergi ke pintu, gemetar karena pintu, tutup pintu toko. Saat ini, tidak ada pelanggan lain di toko, hanya 6 pelayan dan manajer. Begitu pintu ditutup, bagian luar hanya bisa samar-samar melihat situasi di dalam. Petik 2. Semua berjongkok di atas tanah. Percepat, seorang perampok menodongkan pistol ke Wang Xian dan meneriaki semua orang. Wang Xian sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu dengan perampok. Perampokan bukanlah hal yang umum di zaman modern. Jongkok, perampok di depan Wang Xian meraung ke arahnya. Wang Xian melihat moncong pistolnya yang hitam dan berjongkok. Bulan biru hijau juga berjongkok, dan wajahnya agak terkejut ketika dia melihat ke arah 3 perampok. Ayo, ambil harta karun itu. Seorang perampok menodongkan pistol ke Wang Xian dan mereka semua. Ya, perampok lain mengambil palu dari tangannya dan menghantamkannya ke kaca di meja kasir. Deringkan bel gelombang. Ketika palu jatuh mengenai kaca, alarm di toko perhiasan berbunyi. Ayo, sirene sialan itu ingat. Keamanan akan datang, teriak salah satu perampok. Bos, gelas sialan ini terlalu kuat. Perampok dengan palu melihat hanya ada retakan di kaca dan menggeram malu. Berikan padaku. Mata pemuda lain menunjukkan tatapan tajam. Dia mengambil palu, dan tinjunya membiru. Menyentuh. Palu jatuh ke kaca, langsung membuat lubang. Ia mengambil palu untuk memukulnya dengan keras. Tidak, kaca anti pelurunya langsung pecah. Bulan biru hijau yang sedang jongkok memperhatikan tubuhnya, tampak terkejut di wajahnya. Diam, perampok yang berdiri di samping LAN King Yue dengan pistol berteriak pada LAN King Yue. Melihat perhiasan di lehernya, wajahnya menunjukkan secercah kegembiraan, dan langsung mengulurkan tangannya, berikan ini pada Laozi. Tidak ada bulan biru hijau melihat perampok ke arahnya untuk menangkapnya, tubuh tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dengan ceroboh duduk di tanah. Yah, saya tidak menyangka itu cantik. Perampok itu melihat wajah LAN King Yue, jejak keterkejutan muncul di matanya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senonoh. Jangan bergerak, atau aku akan segera melubangimu, haha. Perampok itu menunjuk pistol ke LAN King Yue dan berkata, sialan, yang ketiga, kamu masih punya waktu untuk bermain-main dengan ini. Aku akan menjaganya dengan baik. Pemuda yang membuka kaca dengan palu mendengar suara di belakangnya dan meneriaki pemuda itu. Dia dengan cepat mengambil perhiasan di dalamnya.
Perampok lain menodongkan pistol ke pelayan dan memintanya membuka konter dengan kunci satu persatu. Bos, ada liontin giok di lehernya. Aku akan mengambilnya. Perampok itu nampaknya sangat takut pada pemuda yang berbicara itu. Wajahnya galak dan dia mengulurkan tangannya ke arah bulan biru hijau. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuhmu. Tidak ada Blue Moon yang benar-benar kehilangan rasa dingin di masa lalu. Beberapa tidak berdaya untuk melindungi liontin giok lehernya, seolah-olah dalam melindungi hatinya adalah hal yang sangat penting. Sial, menurutku kamu ingin mati. Perampok itu langsung mengulurkan tangannya dan meraihnya di leher Lan Qingyue dan menariknya dengan kuat. Berikan padaku. Lan Qingyue merasakan sakit di lehernya dan meraihnya. Rumput, kamu gadis bau. Perampok itu mengambil liontin giok dan melihat dua noda darah di lengannya dekat kuku jarinya. Wajahnya sangat marah, aku sudah menelanjangimu. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menyobek mantel Blue Moon. Pakaian profesional biru-biru bulan putih langsung dirobek, memperlihatkan bahu yang harum, serta kulit putih di dalamnya. Dengan baik, Wang Xian melihat perampok itu merobek pakaian Lan Qingyue dan ingin mengulurkan tangan lagi dan mengerutkan kening. Dia memeluk Lan Qingyue, menatap perampok itu dan berkata, kamu tidak mau main-main. Kamu sudah mengambil barang-barang itu. Nak, apakah kamu ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan? Hehe, perampok itu mengarahkan senjatanya ke Wang Xian dan berkata dengan dingin. Wang Xian menatap perampok itu dan tidak berani menyelesaikannya. Wajah Lan Qingyue penuh ketakutan dan bertumpu pada lengannya. Aku akan menelanjangi dia di depanmu dan membiarkanmu melihatnya, haha. Perampok itu menyeringai galak, menunjuk ke arah Wang Xian dengan pistol di satu tangan dan meraih bulan biru hijau di tangan lainnya. Lan Qingyue memegangi lengan Wang Xian dengan ngeri. Brengsek, Wang Xian memandangi perampok yang sombong ini, jejak es melintas di matanya. Klik, pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba bergerak, dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraih lengan perampok itu. Jika ada cakar naga di tangannya, ia langsung meraih lengan perampok tersebut dan mematahkan lengan perampok tersebut dengan cengkeraman yang kuat. Menyentuh, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang dada perampok itu. Kekuatan dahsyat itu membuatnya langsung membentur tembok dan pingsan kesakitan. Dasar brengsek, kamu tidak bisa sukses dalam segala hal, tapi kamu juga tidak bisa gagal. Dua perampok lainnya mendengar suara itu dan mengambil pistol mereka. Wang Xian melihat dua perampok menodongkan senjata ke arah mereka, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Satu sisi bulan biru juga penuh kepanikan, melihat pistol yang diarahkan ke mereka, rasa dingin di hati. Rumput, sentuh, sentuh. Saat dia mendengar sedikit suara tembakan, dia merasakan ketakutan akan kematian. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh langsung mengalir ke tubuhnya, memeluknya erat-erat. Sakit. Wang Xian merasakan sakit di belakang dia, tetapi setelah rasa sakit, dia tidak merasakan banyak rasa sakit. Tubuhku dapat menahan peluru dengan keras. Hati, Wang Xian gembira, dia takut untuk memulai, karena pihak lain memiliki pistol, dia takut dengan pistolnya, kekuatan tubuh, tidak bisa menahan serangan peluru. Jangan bergerak, jangan bergerak. Dia memegang bulan biru hijau untuk berkata dengan berbisik tergesa-gesa. Kamu baik-baik saja, Wang Xian. Biru. Bulan hijau mengeluarkan air mata, dia mendengar dua suara tembakan halus, mendengar suara peluru jatuh ke tubuhnya. Pistol adalah peredam suara. Maafkan aku seharusnya tidak menolak. Nenekku memberiku liontin giok ketika dia sudah tua. Maaf. Bulan biru hijau mengira tubuh Wang Xian adalah peluru, dan dia berkata dengan penuh rasa sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Wanita Nima ini sungguh lamban. Baru saja dia tidak melawan dan para perampok tidak mau menembak. Sekarang dia menangis. Apa yang bisa saya lakukan untuk menarik perhatian para perampok lagi? Mengapa tidak ada Dewi Dingin sama sekali? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Lan Qingyue memegang tubuh Wang Xian. Ayo, berangkat. 3 menit lagi. Keamanan datang. Ayo berangkat. Pada saat ini, perampok itu menyimpan tas perhiasannya dan memanggil perampok lainnya. Iya bos. Bos, bagaimana dengan yang ketiga? Perampok itu memandang temannya yang jatuh dan bertanya dengan cemas. Menjadi sukses saja tidak cukup, tapi lebih dari kegagalan. Jangan khawatirkan dia. Wajah lelaki tua itu menunjukkan warna dingin dan mengangkat pintu penutup yang berputar. Ayo pergi.
Pada saat ini, Wang Xian diam-diam mengulurkan tangan dan membuka bulan biru, memegangi lengannya. Sebelum Lan Qingyue bisa bereaksi, Wang Xian langsung berbalik dan memukul perampok itu dengan tinjunya. Menyentuh. Sekarang kekuatan Wang Xian begitu besar sehingga ketika pihak lain tidak bereaksi, dia langsung memukul punggungnya. Suara tajam datang, membuatnya jatuh ke tanah. Brengsek, kamu ingin mati. Perampok lain tiba-tiba bereaksi, dan reaksinya tidak terduga. Mati untukku. Perampok itu mengulurkan tinjunya dan memukul wajah Wang Xian. Tidak, dia kuat. Wajah Wang Xian menunjukkan keterkejutan, tapi dia tidak takut. Dia juga mengepalkan tinjunya dan memukulnya. Menyentuh. Dia merasa tinju perampok itu berat dan kuat, tapi lebih lemah darinya. Klik. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan wajah perampok itu menunjukkan ekspresi ngeri. Menyentuh. Pada saat kerangka tinju perampok itu patah, Wang Xian menendang dadanya, dan membuatnya jatuh langsung ke pintu penutup yang berputar, menutupi dadanya dengan rasa sakit di wajahnya. Kamu, dia menatap Wang Xian dengan aneh, kamu adalah seorang pejuang. Ya, Wang Xian mendengar sepatah kata darinya, sedikit bingung. Petik 2. Tabrakan. Pada saat ini, di luar pintu penutup bergulir dibuka paksa, sekelompok petugas keamanan yang mengenakan pakaian keamanan dengan jiwa di tangan masuk. Ada, apa yang sedang terjadi? Apakah ada perampokan? Seorang pria parubaya yang kuat bertanya dengan keras. Tim Li, ada perampokan, mereka merampok toko perhiasan kita. Saat ini, manajer merespons. Dia berlari dan menunjuk ketiga perampok itu. Lalu dia buru-buru berjalan ke Lan Qingyue, Tuan Lan, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saat ini, Blue Moon sedikit bingung. Dia membungkus pakaiannya dan memandang Wang Xian di sampingnya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Wang Xian melihat mata Lan Qingyue dan menyentuh punggungnya. Seharusnya kulitnya patah dan berdarah, tapi lukanya tidak terlalu serius. Dengan dorongan naganya, dia bisa sembuh total dalam 1 atau 2 hari. Tuan Lan, ini dia. Manajer melihat pakaian Lan Qingyue telah robek, jadi dia segera melepas jasnya dan mengenakannya padanya. Dengan baik, Lan Qingyue berdiri dan berjalan ke sisi Wang Xian, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Saya melihat mereka menembak, dan saya melihat ke belakang Anda. Tidak apa-apa, senjata mereka mungkin palsu. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Wang Xian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Akan kulihat. Lan Qingyue melihat ke belakang dan menemukan bahwa beberapa pakaian putihnya sedikit menutupi mulutnya. Pendarahan, saya segera memanggil ambulans dan segera pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya lagi, dan sekarang punggungnya, Anda tahu, tidak apa-apa. Diperkirakan rusak. Tidak apa-apa. Hanya sedikit rusak. Tim Li pun melihat kata-kata tersebut, lalu berkata kepada Satpam. Tidak apa-apa jika tidak apa-apa. Lan Qingyue ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia melihat punggungnya yang kuat dan berotot dan berpikir dia menahan dirinya sekarang. Baiklah, transfernya bisa dilakukan besok. Kamu bisa kembali dan istirahat. Wang Xian melihat penampilan ketakutan Lan Qingyue, berjalan ke satu sisi, mengambil liontin giok yang diambil perampok dari lehernya dan menyerahkannya padanya. Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan meradang. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saat aku masih kecil, aku jauh lebih baik dari luka ini. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke pakaiannya, kamu sebaiknya istirahat, kamu mengenakan pakaian ini. Lan Qingyue melihat pakaiannya, wajahnya sedikit merah, kalau begitu aku akan membiarkan perusahaan mentransfer uangnya kepadamu hari ini. Oke, Wang Xian tidak takut dengan bulan biru dan bahkan default perhiasan laut dalam, dia menyelamatkannya, banyak membantu mereka, pihak lain tidak akan kekurangan 10 juta darinya. Ada hal lain yang harus kulakukan. Kembalilah dulu, sebaiknya kau istirahat. Wang Xian berkata padanya, melambai dan berjalan keluar. Tuan Lan, saya sudah memberitahu ketua bahwa mereka akan segera datang. Manajer Huang mendatangi Lan Qingyue dan berkata, Ketua, mereka mengkhawatirkan Anda. Dengan baik, Lan Qingyue melihat ke belakang Wang Xian, ya.
Manajer Huang melihat ke masa lalu dan menghela nafas sedikit melihat adegan heroik pemuda tadi. Jika dia masih muda, ada seorang pemuda dan tampan yang dengan berani menyelamatkan dirinya sendiri dan bahkan membantu dirinya sendiri memblokir peluru, dia juga akan tenggelam. Berdengung. Pada saat ini, ponsel Lan Qingyue berdering, dia melihat ibunya menelepon, dan segera terhubung. Menjual mutiara bisa berarti perampokan. Wang Xian menggelengkan kepalanya ketika dia keluar dari toko mutiara laut dalam. Namun, di luar dugaannya tubuhnya mampu menahan peluru. Anda tahu itu peluru. Kamu bisa menahan peluru di 2 level. Jika kamu mencapai level 3 dan 4, apakah kamu tidak bisa menahan bom penembak jitu? Jika kamu bisa mencapai level 8 dan level 9, kamu bahkan tidak bisa mengebom dirimu sendiri. Sekarang aku belum melakukannya, bahkan mencapai perubahan pada naga. Jika aku melakukannya, apakah itu akan menjadi tak terkalahkan? Petik 2. Wang Xian memiliki kegembiraan di hatinya. Kekuatan tubuh naga itu di luar dugaannya. Kekuatan perampok itu agak aneh, dan yang dia katakan adalah pejuang. Wang Xian tiba-tiba teringat apa yang dikatakan perampok itu, apakah ada pejuang di dunia ini? Wang Xian berpikir dalam hatinya, melihat sekeliling dan berjalan langsung ke mall. Pusat perbelanjaan Sunan, terletak di tengah-tengah pusat perbelanjaan besar berkoordinasi. Wang Xian siap memasukinya sebagai konsumsi sembarangan. Saat ini, yang ada di tangan bukan hanya 1,7 juta yuan, melainkan 11,7 juta yuan. Meski konon 10 juta yuan belum dibayarkan, namun tidak bisa lari. Ponsel terbaru, baju bermerek, beli 3 baju. Wang Xian datang ke beberapa merek internasional terkenal dan menghabiskan lebih dari 50.000 yuan untuk membeli 3 pakaian. Kembali, Wang Xian melihat apa yang dibelinya. Dan wajahnya puas. Pergi keluar dan kendarai lokomotif berat menuju sekolah. Lokomotif berat memang keren, tapi tidak terlalu bagus. Sebaiknya Anda mendapatkan SIM dan membeli mobil. Wang Xian melihat pakaian di mobil dan berpikir. Lupakan, buang-buang waktu saja untuk mempelajari mobil. Sesampainya di kamar, Wang Xian meletakkan pakaiannya di tempat tidur dan langsung membuang pakaian lamanya. Berdengung. Saat ini, suara ponsel berdering. Wang Xian membukanya dan menemukan bahwa itu dikirim oleh saudara perempuannya. Saudaraku, aku pulang kerja. Membosankan sekali. Xiaomi pergi belajar mobil, dan aku sendirian. Belajar mengemudi. Wang Xian melihat informasi saudara perempuannya dan tergerak dalam hatinya, adik perempuan, kamu juga ikut mempelajari mobilnya, aku akan mentransfer uang kepadamu. Katanya, langsung ditransfer 10.000 yuan. Saudaraku, mengapa kamu mentransfer begitu banyak uang kepada saya? Di mana kamu melakukan itu? Saya tidak belajar mengemudi. Saudari Xiaoyu melihat bahwa dia langsung mentransfer 10.000 yuan kepada dirinya sendiri, dan terkejut bertanya. Saya sudah membuat banyak uang di sini. Anda dan Xiaomi pergi belajar mobil bersama. Nanti, kakakku akan menunggumu mengantarku. Wang Xian tidak mengatakan yang sebenarnya kepada adiknya, dengan santai mengucapkan beberapa kata untuk membodohi masa lalu. Sebuah mobil mewah. Berdengung. Ada keindahan untuk dimakan, hehe. Setelah tinggal di asrama selama lebih dari 1 jam, Wang Xian menerima pesan dari Guan Suking bahwa dia harus diundang makan malam hari ini. Wang Xian setuju. Usai piknik kemarin, hubungan keduanya jelas bersahabat baik. Ganti baju ganteng, celana kasual putih, lengan pendek hitam, 2 baju sederhana ini harganya 10.000 yuan. Namun, ini bukan yang termewah. Wang Xian mengenakan sepasang sepatu Nike seharga 800.000 itu. Sepasang sepatu Nike ini milik edisi terbatas, kembali ke masa depan 2, dan tidak banyak pasang di dunia. Mereka dibeli oleh anak-anak muda yang mengendarai sepeda motor berat dari luar negeri. Sekarang berada di tangan Wang Xian. Awalnya dia ingin menjualnya, tapi sekarang dia punya uang, dia tidak perlu menjualnya. Dia bisa memakainya sendiri. Sepasang sepatu ini, tidak hanya penuh teknologi, tetapi juga gaya yang sangat indah, sangat nyaman dipakai. Itu cocok dengan pakaian Wang Xian. Setelah berganti pakaian baru dan bertransformasi menjadi roh naga, Wang Xian memiliki temperamen yang sangat istimewa. Hentikan mobil Harley ke samping, Wang Xian menunggu di gerbang sekolah. Guan Suking telah mendapatkan pekerjaan sebagai penerjemah. Sekarang dia baru saja selesai bekerja dan memintanya untuk menunggu di gerbang sekolah sebentar. Dengan baik, saat ini,
Wang Xian melihat suara terkejut datang dari sisinya. Dia menoleh dan menatap gadis di sampingnya. Rok putih bersih, membawa tas LV, wajah dicat pink dan dai, sosoknya sangat bagus, juga sangat cantik. Dibandingkan dengan masa lalu, dia memiliki suasana yang lebih bersosialisasi. Dia adalah gadis yang disukai Wang Xian, Qi Cucu. Qi Cucu juga melihat Wang Xian. Dia menatapnya dengan heran. Dibandingkan dengan kesan beberapa anak laki-laki yang pendiam dan berpakaian lebih biasa, kini dia berpakaian jauh lebih tampan. Terutama temperamennya yang istimewa. Itu hanya baju baru seharga puluhan dolar. Qi Cucu tidak mau mengakuinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak pergi bekerja. Qi Cucu membantu tas LV, gaun yang indah, kata Wang Xian ringan. Aku sedang menunggu seseorang. Dibandingkan dengan Guan Suking, Qi Cucu jauh lebih buruk. Oh, kebetulan sekali, aku sedang menunggu seseorang. Qi Cucu memandang Wang Xian dan mulutnya sedikit terangkat, tunggu sampai pacarku menjemputku. Ketika dia melihat Wang Xian, tidak menjawab kata-katanya, jejak kemarahan muncul di matanya, bukankah kamu pergi bekerja hari ini? Tidak, uangnya cukup. Wang Xian tersenyum. Cukup. Qi Cucu mendengar kata-katanya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sarkastik. Tidakkah kamu mengatakan bahwa adikmu akan datang ke sekolah di masa depan agar dia memiliki kehidupan universitas yang baik? Tahukah kamu betapa mahalnya sebuah tas? Apakah kosmetik? Tas di tanganku lebih dari 10.000. Ucapnya, rasa superioritas yang seolah mengangkat rambutnya. Saat dia berbicara, 3 atau 4 anak muda berdiri di sini menunggu. Mereka memandangnya, dan kemudian Wang Xian. Jika kamu punya cukup uang untuk dibelanjakan, kamu bisa menggunakan tas. Ketika Wang Xian mendengar kekuatan Qi Cucu dan penuh sarkasme, wajahnya menunjukkan senyuman tipis. Setiap gadis ingin membeli tas dan kosmetik favoritnya. Qi Cucu tersenyum, kamu, kakak laki-laki ini, jangan tidak kompeten. Haha, Wang Xian tertawa, dan dia terlihat jelas seperti badut ketika melihat pemuja uang seperti ini. Beberapa anak muda di satu sisi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Qi Cucu. Seorang pria muda menunjuk ke sepatu di bawah kaki Wang Xian dan berbisik kepada temannya. Itu lokomotif berat Harley. Harley, keren sekali. Saat ini, beberapa anak muda melihat sepeda motor Harley di belakang Wang Xian, dan wajah mereka menunjukkan rasa cinta. Sangat tampan. Harley ini setidaknya beberapa ratus ribu. Tidak. Harley ini telah dimodifikasi secara khusus. Seharusnya versi yang disesuaikan. Versi yang disesuaikan lebih mahal. Lebih dari 400.000 yuan dijual di situs resmi pesawat luncur andalan Harley. Versi khusus yang disesuaikan akan genap lebih tinggi. Seorang teman saya memiliki versi yang disesuaikan, bernilai lebih dari 800.000, tetapi jelas jauh lebih buruk daripada yang ini. Dengan baik, mendengar percakapan mereka, Qi Cucu menoleh dan melihatnya dengan heran, ini sangat keren. Wang Xian melihat beberapa orang di sekitar mobilnya sambil tersenyum. Lokomotif berat memang keren, tapi tidak sebagus mobil. Dia berkata dengan lemah. Yah, apa yang kamu tahu? Qi Cucu mendengar kata-katanya, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik, mobil seperti itu, kamu tidak akan pernah mampu memainkannya. Wang Xian tertawa lagi ketika mendengar kata-katanya, dan beberapa anak muda juga terkejut melihatnya. Pacarku ada di sini, kamu mau kemana? Maukah kamu menerima pesan? Qi Cucu melihat BMW seri 5 melaju ke arahnya dan memandangnya sambil bercanda. Tidak, halus. Saat ini, BMW berhenti di satu sisi, dan seorang pemuda berusia 20-an turun. Dia agak kurus, dan wajahnya sedikit pucat. Lebih penting lagi, beberapa di antaranya tajam dan jelek. Pemuda itu turun dan sedikit membuka tangannya. Saudara King. Qi Cucu pergi menemuinya. Dia memeluk pemuda itu dan mencium wajahnya. Dengan siapa Anda berbicara? Pemuda itu menyentuh pinggangnya dan bertanya sambil tersenyum. Laki-laki yang dulu mengejarku, ingin makan daging angsa. Qi Cucu mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Oh, pemuda itu memandang Wang Xian, mengeluarkan sebatang rokok, dan berkata dengan sinis kepada Wang Xian, saudaraku, apakah kamu memiliki modal ini jika kamu ingin mengejarnya? Wang Xian tercengang saat melihat pemuda itu meneriakinya. Dia melihat 5 seri BMW dan sepatunya. Ada sedikit ironi di wajahnya. Beberapa anak muda di dekatnya juga tercengang saat mendengar hal tersebut. Mereka sedikit terkejut ketika mendengar perkataan gadis itu barusan,
dan kini mereka semakin tercengang. Mereka melihat BMW dan sepatu di bawah kaki Wang Xian. Aku tiba-tiba teringat sebuah lelucon. Seorang pemuda tiba-tiba memandang kedua temannya, menunjuk ke sisi BMW, dan menunjuk ke sepatu di bawah kaki Wang Xian. Aku mengajakmu bermain hari itu. Aku memakai Nike. Begitu aku bertemu denganmu, kamu kembali dengan pria tampan itu mengendarai BMW seri 5 dan memakai merek modis. Tapi tahukah kamu, mobilnya 600.000, dan Nike saya 810.000. Suara pemuda itu begitu nyaring hingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, terutama pemuda yang mengacungkan jarinya. Ki Cucu tercengang mendengar kata-kata pemuda itu, dan pemuda di sampingnya juga tercengang. Pemuda itu hanya menunjuk ke arah BMW di satu sisi dan sepatu di bawah kaki Wang Xian. Nike kembali ke masa depan 2. Pemuda yang berbicara itu menghela nafas lagi. Ki Cucu dan mata mudanya menatap sepasang sepatu Nike di kaki Wang Xian. Mata pemuda itu melebar, matanya menunjukkan tampilan yang luar biasa, dan Ki Cucu juga sangat takjub dan tidak dapat mempercayainya. Wang Xian memandang mereka dengan dingin dan melihat Guan Suking berjalan ke arahnya, melambaikan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Aku sudah membuatmu menunggu. Guan Suking berlari mendekat dan melihat Wang Xian, yang spiritual dan tampan, dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak, aku baru saja tiba. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Jalanan lama, silakan pergi makan malam. Guan Suking berkata sambil tersenyum kepada Wang Xian. Yah, kamu bisa makan apa saja. Wang Xian mengangguk, saya mengendarai sepeda motor. Wang Xian pergi ke lokomotif berat Harley dan mengeluarkan kunci untuk membukanya. Wow, lokomotif berat Harley. Tampaknya Wang Xian benar-benar kaya. Guan Suking menatapnya dengan heran. Dia berpikir Wang Xian mungkin menghasilkan sedikit uang sekarang, tetapi dia tidak berharap punya uang untuk membeli lokomotif berat Harley. Sayangnya saya tidak punya SIM. Saya hanya bisa mengendarai sepeda motor ini. Wang Xian tersenyum, apakah kamu keberatan duduk di belakang? Hei, kamu tidak menggunakan lokomotif berat ini untuk menjemput perempuan. Guan Suking memandangnya dan berkata beberapa dari mereka kejam. Tapi dia duduk tepat di belakang. Wang Xian tersenyum di wajahnya, efek dari gadis yang mengejar mobil ini sepertinya tidak dimiliki BMW. Hihi, Guan Suking tersenyum, pergi, makan tali. Oke. Wang Xian mengangguk dan langsung menuju ke jalan lama. Guan Suking melihat ke belakang pria di depannya, ragu-ragu dan meraih pinggangnya. Keren, keren. Sepatu dan lokomotif berat Harley di bawah kaki bocah ini diperkirakan berharga 2 juta yuan. Terlalu kaya. Saya sangat iri karena saya mampu membeli 800.000 sepatu. Saya sangat kaya. Ketiga pemuda itu melihat ke belakang lokomotif berat itu dan mengalihkan pandangan mereka perlahan ke arah Ki Cucu dan pemuda lainnya. BMW sangat bertenaga. Tidak semahal sepatu. Baru saja gadis itu berkata bahwa remaja itu tidak akan pernah mau mengendarai Harley seumur hidupnya. Pemuda itu juga mengatakan apakah Anda punya modal itu. Sekarang, telanjang di wajahnya. Mereka memiliki 700.000 sepatu dan jutaan lokomotif berat. Apakah Anda masih mengejek orang lain? Apakah Anda punya modal itu? Pada saat ini, wajah Ki Cucu terus berubah, dan dia melihat lokomotif berat itu pergi dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Ki Cucu tidak percaya bahwa dia hanyalah anak miskin. Kenapa dia tiba-tiba mendapat harga setinggi itu? Dan gadis tadi bukanlah Guan Suking, seorang wanita cantik yang terkenal. Apakah dia generasi kedua kaya yang tak kasat mata? Penyesalan yang mendalam. Pemuda di samping menatap mata aneh ketiga orang di sampingnya, dan wajahnya tidak tampan. Melihat ekspresi penyesalan di sisinya, dia merasakan sedikit kemarahan, pergi ke hotel. Awan terang dan tipis berlalu. Melihat Ki Cucu lagi, Wang Xian tidak memiliki jejak nostalgia di hatinya, tetapi sedikit rasa jijik. Setelah makan malam, Guan Suking dikirim kembali ke asramanya. Wang Xian memandangi bulan yang cerah dan bintang-bintang di langit dan memutuskan untuk pergi ke laut. Tingkatkan kekuatanmu sendiri dan jadikan dirimu lebih kuat. Pagi ini, ketika dia mengetahui bahwa tubuhnya dapat menahan peluru, Wang Xian memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk membuat dirinya lebih kuat. Alih-alih mengendarai sepeda, dia pergi keluar sekolah dan naik taksi. Sudah lebih dari jam 9 ketika saya sampai di pantai. Wang Xian memandangi gelombang perak di bawah sinar bulan.
Menemukan lokasi terpencil, dia melepas pakaiannya dan langsung melompat ke laut. Menjadi seekor naga, Wang Xian bergerak dalam hatinya dan menuju ke laut. Sebagai naga yang baru lahir, ia tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menginginkan kekuatan ajaib angin, hujan, guntur, dan kilat, Anda perlu menggunakan naga ki untuk mengubahnya. Manusia naga juga perlu berlatih, melatih kekuatan sihir, dan bahkan mengolah tubuh. Ada metode penanaman dan transformasi berbagai atribut dalam transformasi naga. Itu dapat diubah menjadi angin, hujan, guntur dan kilat dengan naga ki. Namun naga yang kuat, akan menggunakan naga tersebut untuk mengubah tubuh mereka, menjadi tubuh angin, air, api, dan sebagainya. Setelah menjelma menjadi badan angin dan badan air, serangannya menjadi lebih dahsyat. Dengan tubuh yang kuat dan atribut yang tak terkalahkan, naga menjadi ras terkuat di alam semesta. Naga juga terbagi menjadi naga angin, naga api, naga bumi, naga petir, dan seterusnya. Ada banyak cara untuk mengubah naga, tapi dia belum memikirkan latihannya di masa depan. Tapi sekarang Wang Xian juga bisa menggunakan naga ki untuk mengubah tubuhnya, seperti memperkuat cakarnya hanya dengan naga ki, dan mengubah matanya dengan naga ki. Dalam kegelapan, seperti seekor naga, kegelapan tidak bisa menghalangi pandangannya. Wang Xian memasuki laut dan berenang menuju kejauhan. Di malam hari, laut semeriah siang hari. Ada berbagai jenis ikan dan makhluk air di dasar laut. Bagi ikan tidak ada siang dan malam, bahkan banyak aktivitas ikan di malam hari, memangsa. Kekuatan dua tingkat Wang Xian tidaklah lemah, karena kekuatan daging dan kekuatan naga itu sendiri. Bahkan makhluk tingkat ketiga bukanlah lawannya. Namun, jika dia bertemu hiu besar, dia bukanlah lawan. Jika dia ingin melahap makhluk ini, setidaknya dia harus meningkatkan levelnya ke level 4. Jika ingin menghadapi paus pembunuh, Anda setidaknya harus berada di level 5 atau 6. Mungkin ada banyak makhluk misterius dan menakutkan di lautan luas. Wang Xian berpikir diam-diam, memandangi ikan kerapu, tubuhnya bergerak, langsung berenang untuk melahapnya. Ikan di laut bohai terlalu sedikit. Jika kamu bisa bertemu ikan besar di laut, kekuatanmu bisa meningkat dengan cepat. Wang Xian telah berburu, melahap, mengubah Jackie Chan. Namun, tidak banyak sumber daya laut di sekitarnya. Di Tiongkok, karena penangkapan ikan yang besar-besaran, sumber daya hayati laut menjadi langka. Yah, ada ratusan salmon di depan. Wang Xian datang ke tempat gadis kerang itu berada. Dia melihat sekelompok salmon. Dia berenang dengan cepat dan menelannya. Raja Naga, gadis kerang, metode budidaya level 6, naga air mengubah. Kekuatan sihir, tidak ada. Setelah gadis kerang menjadi bawahannya, Wang Xian dapat melihat lebih banyak informasi, dan wanita kerang yang mempraktikkan transformasi naga air akan menjadi eksistensi yang kuat untuk mengendalikan elemen air di dalam masa depan. Terus berlatih. Gadis kerang itu tidak berlatih dalam waktu lama, dan tidak banyak berubah. Wang Xian menjelaskan bahwa dia berenang dan mulai menelan, menabrak. Matahari terbit dan matahari merah terbenam di laut. Ini sangat indah. Peri telanjang keluar dari laut. Nama, Wang Xian. Ras, Teran Hualong. Level 2. Longqi, 75.310.000. Kekuatan supernatural, penguasa Sui, penguasa lebih rendah dari level akuarium mereka sendiri. Makhluk fagositik, organisme fagositik mengekstrak naga ki. Keterampilan, naga ilahi mengubah. Fagositosis satu malam meningkatkan lebih dari 700 naga ki. Wang Xian sedikit mengernyit. Keberuntungannya tidak terlalu bagus di malam hari. Dia tidak bertemu sekumpulan ikan, bahkan sekumpulan ikan ekor rambut, jadi dia hanya meningkatkan lebih dari 700 naga ki dalam semalam. Merasa tubuhnya lebih kuat, dia tersenyum. Kekuatannya kuat, tidak bisa mengantuk, tapi rasa lapar datang. Wang Xian masih belum bisa berhenti makan. Dia datang ke pantai, mengenakan pakaiannya dan dengan lembut melompat ke jalan. Jika seseorang melihatnya melompat setinggi 4 meter, dia akan terkejut dan tidak bisa menutup mulutnya. Tapi tidak banyak orang di sekitar di pagi hari. Seharusnya ada tempat sarapan di depan. Wang Xian melihat sekeliling dan berpikir bahwa di depannya, itu adalah resor tepi laut. Di musim panas yang terik ini, sungguh menyenangkan menghabiskan liburan di sini. Resor ini terkenal dengan makanan mewah, akomodasi dan permainannya. Wajar saja konsumsinya juga sangat mahal. Melewati gerbang resor Siayang,
Wang Xian melihat ke depan dan menemukan ada beberapa kios kecil dengan banyak orang yang makan di sekitarnya. Wang Xian pergi menemui kedai kue minyak dan bertanya langsung, "Bos, ambil kue minyak 5 yuan dan makan semangkuk sup." "Maaf, adikku, barang kami sudah terjual habis," kata pemilik warung sambil tersenyum. Sangat cepat, Wang Xian sedikit terkejut. Ini hampir jam 9, dan ada lebih banyak pekerja di tepi pantai akhir-akhir ini. Bos menjelaskan. Wang Xian mengangguk dan berjalan menuju kios. Dia bertanya kepada beberapa keluarga secara berturut-turut, tetapi tidak ada makanan tersisa untuknya. "Bos, ya, ada, dan ada yang terakhir. Kebetulan sekali, adikku," kata bos sambil tersenyum padanya. "Yah, 1 roti kukus, 1 sup," kata Wang Xian, masuk ke dalam dan duduk. "Ya, tunggu sebentar," teriak bos. Uangnya sudah masuk. Wang Xian mengeluarkan ponselnya, melihat pesan di ponselnya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. 10 juta, 10 juta, uang jual mutiara kemarin. Sudut mulut Wang Xian sedikit terangkat. "Bos, apakah kamu punya roti isi kukus?" Saat itu 2 orang parubaya di luar datang. Seorang pria parubaya yang gemuk bertanya kepada bosnya. Bos parubaya memandang mereka, "Maaf 2, roti kukus terakhir dibeli oleh adik laki-laki di dalam." Dengan baik, parubaya yang gemuk sedikit mengernyit. "Bos, bagaimana kalau menjual roti ini kepada kami? Kami bersedia membayar mahal." Pada saat ini, di sisi parubaya yang gemuk, mulut parubaya lainnya berkata. "Ini," bos merasa malu dan menggelengkan kepalanya, "ini tidak terlalu bagus, yang lain didahulukan." Tidak ada sarapan. Ekspresi wajah setengah baya yang sedikit gemuk berkata dengan sedikit ketidaksenangan. "Tuan Li, tidak apa-apa. Saya akan memberikannya kepada saya. Saya akan memberikannya kepada saya." Parubaya di sebelahnya mengatakan sesuatu yang menyanjung dan melihat ke dalam Wang Xian. Pemuda ini, parubaya berjalan ke sisinya, Wang Xian mengangkat kepalanya dengan sedikit khawatir. "Apa masalahnya, anak muda? Kami ingin membeli roti kukus yang kamu beli ini. Harganya 100 yuan. Pria parubaya itu berkata dan meletakkan uang kertas merah di atas meja di depannya. Wang Xianwei terkejut, melihat 100 yuan, lalu tersenyum tanpa berkata-kata. Roti isi kukusnya berharga 8 yuan. Kalau sebelumnya, dia akan setuju dengan senang hati, karena sebelumnya dia tidak punya uang. Sekarang, dia tidak akan membuat dirinya kelaparan demi 100 dolar. Wang Xian menggelengkan kepalanya, "Maaf, saya tidak akan menjualnya." Parubaya itu sedikit terkejut, mengerutkan kening, dan mengeluarkan 100 lagi dari sakunya, 200. "Tidak untuk dijual." Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan baik, wajah parubaya itu menunjukkan ketidaksenangan, dan mengeluarkan 100 yuan, 300 yuan, tidak bisa lebih. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya dengan kalung emas di lehernya, "Berapa banyak uang yang tidak akan saya jual?" "Kamu nak," pria parubaya itu mendengar kata-katanya, wajahnya menunjukkan ekspresi malu. "Kenapa Xiao Song?" Manajer umum Li masuk dari luar dan berkata kepada pria parubaya itu dengan wajah tidak senang. "Tidak apa-apa, Tuan Li. Saya membayar untuk anak ini. Dia tidak mau menjualnya." Parubaya itu berbalik dan berkata, "Bukankah Zhang Qianyuan bertanggung jawab atas area ini?" Li selalu memandang Wang Xian, merasa familiar, kata ringan. "Dua tuan, beri jalan." Pada saat ini, parubaya mendengar kata-kata manajer umum Li, hatinya jernih, matanya tertuju pada bos, dan dia berkata dengan ringan, "Bos, Zhang Qianyuan harus bertanggung jawab di sini. Apakah Anda ingin saya menelepon Zhang Qianyuan?" Bosnya sedikit terkejut dan mendengar mereka memanggil nama Zhang Qianyuan dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang bisa saya bantu, tuan-tuan?" "Kami, Tuan Li, belum makan," kata parubaya, ke arah Tuan Li berkata, "Tuan Li, Anda duduk di sini." Dengan baik, Tuan Li mengangguk dan duduk di sisi kanan meja Wang Xian. Ini, wajah bosnya tidak tampan. Zhang Qianyuan adalah orang yang bertanggung jawab atas jalan ini. Dia telah mengubah beberapa peralatan di sini. Mereka mendirikan kios di sini dan harus membayar sewa. Meskipun letaknya terpencil, namun bisnisnya masih sangat bagus, sehingga merupakan tempat yang baik bagi mereka untuk menghidupi keluarga. Dua orang di depan saya tidak berpakaian bagus, dan ada mobil mewah di luar. Jika Anda bisa langsung menyebut nama Zhang Qianyuan, Anda harus ramah. Ini,
Adik laki-laki. Bos tidak berani saling memprovokasi. Dia memandang Wang Xian dengan sedikit malu. Adik, ini, maafkan aku akan memberimu nasi tanpa uang. Kamu tahu. Wang Xian tampak malu saat melihat bosnya. Bosnya jelas takut dengan kekuatan mereka dan ingin memberikan roti kukus itu kepada dua lainnya. Dia tidak menyalahkan bosnya. Dia memandang Parubaya dan Tuan Li. Manajer umum Li ini, dia tahu, adalah bos dari paviliun Yipin. Pada awalnya, Guan Suking secara tidak sengaja menyentuh Long Yu, dan dia sangat marah hingga hampir memukul Guan Suking. Jika bukan karena dia, konsekuensi dari Guan Suking akan sulit diprediksi. Tuan Li mempunyai kesan yang sangat buruk terhadapnya. Sekarang saya mencoba memaksa orang untuk membuat roti isi kukus. Beri aku semangkuk roti kukus saja kalau tidak apa-apa. Wang Xian tidak membiarkan bosnya malu, kata langsung. Oke, terima kasih, adikku. Terima kasih. Bos mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Aku baru saja memberimu 300 yuan. Kamu tidak menjualnya. Sekarang, Wang Xian Parubaya di satu sisi berkata dengan dingin. Di kedai roti kukus, Wang Xian menatap dingin ke arah Tuan Li dan usia Parubayanya. Tingkah laku Parubaya Tuan Li membuatnya malu. Jika ada kesempatan, aku akan memberitahumu penyesalan. Warna dingin muncul di mata Wang Xian. Dia adalah pria yang membalas dendam. Pria Parubaya itu memandang rendah Wang Xian dengan jijik, dan kemudian beberapa orang yang menyanjung mengambil sumpit dan menyerahkannya kepada Tuan Li. Mereka menyanjungnya dan berkata, Tuan Li, Anda makan. Saya sudah sarapan. Tuan Li, Anda memiliki panen ikan yang sangat besar di tempat pemancingan Anda. Hari ini, Anda akan dapat menandatangani kontrak dengan 2 negara di Asia Timur. Haha, aku sudah menduganya, kalau tidak, aku tidak akan meminjamkan 20 juta yuan untuk mendirikan tempat pemancingan seperti itu. Manajer umum Li berkata dengan ringan. Kali ini, Tuan Li, penghasilan Anda setidaknya harus berlipat ganda. Nanti, saya akan bergaul dengan Anda. Parubaya dengan cepat berkata. Baiklah, Xiao Zhao, ikuti aku, dan kamu tidak akan menderita kerugian. Tahun ini, daerah penangkapan ikan akan memperoleh setidaknya 300 ton, dan harga ekspornya adalah 60 yuan per kati, yaitu 36 juta yuan. Tidak termasuk biaya dan biaya tenaga kerja, keuntungannya bisa mencapai sekitar 20 juta yuan. Kolam ikan kecil Anda bisa diperluas setelah hari ini. Tuan Li menganggukkan kepalanya, yang sangat anggun. Ini Tuan Li, setelah tahun ini, saya akan mengikuti Anda. Tuan Li, Anda akan mendapatkan kembali biaya investasi dalam 1 tahun. Sungguh menakjubkan. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan saluran untukku mencari makanan laut? Saat ini, ada kekurangan makanan laut kelas atas di paviliun Yipin. Saluran terakhir telah terputus, dan Masan akan mulai sekolah. Sekarang, situasi ini tidak bisa berjalan sama sekali. Itu akan menghancurkan papan nama. Selain itu, ada juga restoran makanan laut kelas atas di dekatnya, yang jelas ingin bersaing dengan Laozi. Tuan Li, berikan padaku. Saya akan mencarikannya untuk Anda. Orang-orang yang saya kenal tentang pasar ikan telah diserahkan kepada saya. Restoran makanan laut yang baru pasti tidak sebagus tempat pemancingan, milik Tuan Li. Apakah ini peternakan ikan? Wang Xian mendengar mereka berbicara tentang tempat pemancingan. Dia tertegun dan berpikir dalam hatinya. Dia meletakkan nasinya, mengeluarkan ponselnya. Itu benar, itu masih dekat. Wang Xian melihat informasi di atas, secercah cahaya melintas di matanya. Dia menoleh dan menatap Li Zong dan Parubaya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Manajer umum Li dan Parubaya di satu sisi segera selesai makan dan berjalan keluar. Wang Xian juga berdiri dan berjalan keluar. Maaf, saudaraku, maafkan aku. Berjalan ke pintu, bos melihat Wang Xian membayar 2 yuan, berkata dengan nada meminta maaf. Wang Xian melambaikan tangannya, memandang Tuan Li dan pria Parubaya yang memasuki Audi Q7, dan langsung bertanya, Bos, di mana tempat pemancingan di dekat sini? Tempat pemancingan. Bosnya sedikit terkejut, dan menunjuk ke depan dengan sedikit ketakutan. Ada tempat pemancingan di depan, dan jaraknya 700 meter dari sini. Area penangkaran Jiangcheng kami ada di sana. Oh, terima kasih. Wang Xian mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Dia melihat Audi yang memulai dan melaju ke arah yang dikatakan bosnya.
Wang Xian segera berjalan ke arah itu. Dalam 2 hari terakhir, Wang Xian belum pernah ke sana. Ia langsung terjun ke kedalaman laut untuk berburu makanan, namun ia tidak menemukan peternakan ikan. Mempercepat beberapa langkah, Wang Xian sudah berjalan ke arah depan. Benar saja, dalam posisi berbelok sekitar 1 kilometer, dia melihat mobil Li Zong berhenti di pinggir jalan. Dia berjalan mendekat dan menemukan banyak peternakan ikan dengan jaring di pantai di bawah. Namun tak jauh dari situ, ada posisi yang menonjol. Wilayah yang terbentang hingga ke daratan itu luasnya sekitar 5.600 mu, yang setara dengan laut pedalaman yang sangat kecil. Namun saat ini dikelilingi oleh pursesen dan material sehingga membentuk daerah penangkapan ikan dengan letak geografis yang sangat baik. Saat ini, di tepi pantai, Li dan orang-orang Parubaya sedang berdiri di sana. Dikelilingi oleh sekelompok besar pekerja. Ada beberapa perahu nelayan di tempat penangkapan ikan. Berdiri di kejauhan, Anda bahkan bisa melihat ikan secara samar-samar. Banyak ikan. Wang Xian memandang ke tempat pemancingan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tempat pemancingan General Manager Li. Menurutnya, ada 300 ton ikan, 300 ton, yang cukup untuk meningkatkan diri saya lebih dari 1 level. Hati Wang Xian terasa panas dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia bergerak dan berjalan menuju pantai di belakangnya. Menemukan lokasi terpencil, Wang Xian melepas pakaiannya dan langsung masuk ke dalam air. Menjadi naga, gerakan tubuhnya, sekitar 1 meter naga emas bergoyang, ekor naga dengan cepat menuju posisi tempat pemancingan. Ada banyak ikan di setiap tempat pemancingan. Wang Xian berenang berkeliling, melewati tempat pemancingan, tetapi dia tidak memasukinya untuk melahapnya. Pemilik tempat pemancingan ini tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadapnya, dan Wang Xian tidak akan menyakiti orang lain untuk meningkatkannya. Masih ada beberapa moral dasar, tapi dia tidak akan pernah melepaskan tempat pemancingan manajer umum Li. Segera, Wang Xian datang ke sisi tempat pemancingan. Melalui air laut, dia bisa melihat Tuan Li dan pria Parubaya di pantai. Iya, mereka masih menggunakan jaring kawat untuk memblokirnya. Di pintu masuk, Wang Xian melihat sederet jaring kawat baja di dalam air untuk mencegahnya, ikan agar tidak habis. Wajah Wang Xian menunjukkan senyuman ringan. Dia mengulurkan cakarnya dan menggaruk ke arah kawat. Klik, klik, klik. Segera, sepotong kawat terputus, dan tubuh Wang Xian bergerak dan langsung masuk ke dalam. Kroker kuning besar, kelas 0. Dapat diekstraksi Longqi, 0,08. Segera setelah dia memasukinya, dia melihat kroker kuning besar yang dibudidayakan, berukuran sekitar 2 jin. Senyuman muncul di wajah Wang Xian, dan Long Wei bergerak, dan kroker kuning besar itu segera menggigil dan tidak berani bergerak. Ketika dia mencapai 2 tingkat, Long Wei mencakup area seluas 10 meter, dan makhluk yang lebih rendah darinya dalam jarak 10 meter akan sangat tertindas dan bahkan dikendalikan. Sekarang Wang Xian, berukuran 1 meter, membuka mulutnya dan menelannya. Kedalaman air di sini 5 atau 6 meter, dan Wang Xian yang terletak di dasar laut tidak akan ditemukan sama sekali. Ayo, biarkan beberapa pekerja menemani saya ke laut untuk menangkap ikan dan melihat-lihat. Nanti mitra kedua negara akan datang dan memperkenalkannya kepada orang lain. Pada saat ini, Wang Xian samar-samar mendengar suara manajer umum Li, dan matanya menatapnya. Air laut tidak bisa menghalangi pandangannya. Manajer umum Li dan Parubaya menaiki perahu nelayan, dan para pekerja segera mengarahkan kapal ke posisi tengah. Berapa banyak ikan dari setiap spesies yang muncul? Manajer umum Li berkata kepada para pekerja di satu sisi. Bos yang baik, pekerja itu mengangguk, mengeluarkan jaring dan menyebarkannya ke peternakan sesuka hati. Tak lama kemudian, lebih dari selusin ikan ditangkap, termasuk ikan bas budidaya, ikan kroker kuning besar, ikan kerapu, dan ikan buntal, yang semuanya merupakan ikan di daerah penangkapan ikan. Bos, ikannya enak sekali. Saya yakin kita bisa menjualnya dengan harga bagus tahun ini, kata pekerja itu sambil memegang ikan. Bagus, 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 haha. Manajer umum Li tertawa gembira, ketika masyarakat kedua negara datang, kerjasama seharusnya tidak menjadi masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Setelah kami membicarakan kontrak ini, kami akan membuka saluran di masa depan, dan kami akan mendapat keuntungan tetap dalam beberapa tahun ke depan. Orang Parubaya tersanjung. Dengan baik, Li berdiri di atas perahu nelayan, memandangi tempat pemancingannya, penuh kegembiraan.
Tanda tangani kontraknya. Wang Xian di dasar laut mendengar percakapan mereka dengan tatapan dingin di matanya. Dia memandang berkeliling ke ikan kroker kuning besar, hinggap, kerapu, dan ikan buntal, sambil tersenyum. Kasus pembunuhan yang dipicu oleh roti kukus telah resmi dimulai. Beritahu Anda apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya, dan beritahu Anda bahwa Anda tidak boleh terlalu sombong. Tubuh Wang Xian bergerak, dan Long Wei membuka. Ikan padat berkumpul di sekelilingnya. Dia bergerak, dan semua ikan berkumpul ke arahnya. Beda dengan laut yang ikannya padat, hampir 300 ton ikan semuanya ditawan, biarkan dia melahapnya. Ikan yang dibudidayakan dapat mengekstraksi longki lebih sedikit dibandingkan yang ada di laut, tetapi mereka tidak dapat mentolerir jumlah longki yang besar. Hati Wang Xian panas, mulutnya terbuka dan melahap ikan dengan gila. Ratusan ribu ikan, sekali gigit, juga memakan waktu lama. Roh naga Wang Xian meningkat dengan kecepatan yang mengerikan, dan sosoknya juga berkembang pesat, dari meter pertama, perlahan meningkat menjadi sekitar 1,5 meter. Dan jumlah ikan di daerah penangkapan ikan berkurang dengan sangat cepat. Keren, keren sekali. Kekuatan peningkatan pesat, 1 jam kemudian, ukuran tubuh Wang Xian mencapai hampir 2 meter, kecepatan fagositiknya meningkat lebih dari 10 kali lipat, seteguk lebih dari selusin. Saat ini, di pantai, Li tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat pemancingannya. Di sisinya, 6 atau 7 orang yang jelas-jelas berbeda dari orang Tionghoa berdiri di tepi pantai. Tuan Li diiringi senyuman. Saudara-saudara, ini adalah tempat pemancingan saya. Di Jiangcheng, ini adalah tempat pemancingan terbesar dan terbaik. Tidak sebanding dengan tempat pemancingan Purse Sen di laut. Kedalaman air tempat pemancingan saya di sini sekitar 5 meter, dan kualitas ikan yang dibudidayakan sangat mirip dengan ikan liar. Ada ikan kroker kuning besar, ikan buntal, kerapu, dan tenggeran. Ini beberapa di antaranya. Bisa dilihat kualitasnya. Tuan Li memperkenalkan sekelompok orang ini dengan wajah percaya diri. Di kelompok orang ini, 2 orang tua menghampiri, berjongkok, melihat ikan di dalamnya, dan mengangguk sedikit. Dari penampilan, kualitasnya sangat bagus. Tetapi jika kami ingin menandatangani kerjasama jangka panjang, kami perlu tahu lebih banyak tentang hal itu dan belajar lebih banyak tentang hal itu. Salah satu lelaki tua itu berkata kepada Tuan Li. Tentu saja, tentu saja. Tuan Li mengangguk, sekarang kita bisa masuk ke dalam untuk menangkap ikan lagi, lalu biarkan koki memasaknya. Karena kita bekerja sama, kita harus saling menguntungkan, dan sama sekali tidak akan ada masalah. Baiklah, kami menghargai kejujuran Anda, Tuan Li. Jika ikannya bagus, kami akan menandatangani kontrak dengan Anda. Seorang asing paruh baya berkata sambil tersenyum. Maka kamu akan mengikutiku dan percaya bahwa ikan di tempat pemancingan kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Manajer umum Li mengundang mereka, dan mereka berjalan ke perahu nelayan di pantai. Pergi ke pemerintah pusat dan tangkap selusin ikan untuk pelanggan kami. Tuan Li naik dan berkata kepada para pekerja di tempat pemancingan. Bos yang baik, pekerja itu mengangguk dan mengarahkan perahu ke tengah. Tempat pemancingan ini sangat luas dan bisa menghasilkan banyak ikan setiap tahunnya. Jika ikan mereka berkualitas, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Harga dan kuantitasnya sangat menguntungkan. Di atas kapal nelayan, sekelompok orang asing berbisik-bisik dalam bahasa negaranya. Tuan Li memandangi wajah mereka dan melanjutkan, tempat pemancingan saya bisa menghasilkan 4.500 ton ikan. Tahun ini sekitar 300 ton, tahun depan akan lebih tinggi. Tuan Li, tempat pemancingan Anda sangat bagus. Saya harap kita bisa bekerja sama. Kata seorang asing tua, aku juga ingin bekerja denganmu. Secercah kegembiraan melintas di mata Tuan Li, saya membuka restoran tidak jauh dari sana. Siang hari, saya akan mentraktir Anda dengan baik dan mencicipi makanan lezat. Tentu, salah satu dari mereka mengangguk sambil tersenyum. Ketika perahu nelayan sampai di posisi tengah, Tuan Li memberi isyarat kepada para pekerja di satu sisi, tangkap ikan. Bos yang baik, pekerja itu mengangguk, mengeluarkan jaring dan melemparkannya ke depannya. Kerumunan orang berdiri di haluan dan melihat. Menabrak, melemparkan jaring ke dalam, para pekerja dengan cepat menariknya, tetapi ketika mereka melihat jaring ikan yang kosong, mereka sedikit terkejut. Saya tidak menangkapnya. Para pekerja agak malu, dan selalu tersenyum pada Li, manajer umum Li. Saya menebarkan jaring lagi, ikan di sini tidak padat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa,
Manajer umum Li juga menggelengkan kepalanya tanpa peduli, dan berkata kepada semua orang, untuk membuat ikan tumbuh lebih baik, ikan di tempat pemancingan saya tidak terlalu padat. Di samping tersenyum, juga tidak peduli. Perahu nelayan itu bergerak maju lebih dari 10 meter. Para pekerja mengeluarkan jala mereka dan melemparkannya kembali. Wow, saat jaringnya jatuh, pekerja tersebut langsung menarik jaringnya. Namun yang mengejutkannya, tidak ada ikan yang ditangkap. Kenapa? Apa yang terjadi? Wajah pekerja itu sangat terkejut, dan Tuan Li mengerutkan kening setelah melihatnya. Ada apa? Saat aku memasang jaring dengan santai di pagi hari, aku menangkap selusin jaring dengan mudah. Bos, saya tidak tahu. Saya akan mencoba memasang lebih banyak jaring. Pekerja itu mengerutkan kening, memasang jaring, dan melemparkannya lagi. Jaring ikan terbentang dengan sempurna, dan para pekerja tertawa dan berkata, seharusnya ada. Namun saat berhenti, masih belum ada ikan. Pada saat ini, para pekerja bahkan lebih terkejut lagi, dan Tuan Li mengerutkan kening, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada ikan di sekitar sini? Ada apa? Beberapa kali tidak ada ikan di jaring. Bukankah begitu? Apa yang terjadi? Beberapa orang asing di dekatnya menunjukkan keraguan di wajah mereka. Mereka memandang ke arah Tuan. Mungkin ikan-ikan itu berkumpul di tempat lain, Xiao Hua, sampai ke tepian. Bingung dengan wajah pekerja itu, dia berkata kepada pelaut muda itu. Di dekat tepian perahu nelayan, pekerja tersebut langsung melemparkan jaringnya. Menabrak. Setelah jaring jatuh ke air dan ditarik, tetap tidak ada ikan. Bagaimana bisa? Wajah pekerja itu penuh rasa tidak percaya. Dia melemparkan beberapa jaring ke sekelilingnya, tetapi tidak ada satupun yang menangkap ikan. Tuan Li tercengang. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Wajahnya sangat malu. Bagaimana mungkin tidak ada ikan? Pagi hari banyak sekali, dan sekarang tidak ada ikan. Manajer umum Li bertanya dengan wajah hitam. Bos, saya tidak tahu. Menurut hukum, akan ada banyak ikan di jaring manapun. Ini tidak boleh terjadi. Wajah para pekerja itu pahit dan wajahnya sangat buruk. Ada apa? Kenapa tidak ada ikan di tempat pemancingan seluas ini? Tuan Li, di mana ikan di tempat pemancingan Anda? Beberapa orang asing di dekatnya mengerutkan kening dan bertanya pada Tuan Li.